anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja, meskipun dalam keadaan sedang wabah. Nah, untuk hari ini kita belajar mata pelajaran TIK. Nah, TIK ada yang udah tahu apa itu TIK? Mungkin di SD kamu belum belajar mata pelajaran ini, tapi kamu atau kalian pasti mengenal yang namanya komputer, pernah dengar? Nah, salah satunya di pelajaran TIK dipelajari yaitu tentang komputer. Nah, sebelum ke materi kita perkenalan dulu. Nama Ibu Syarifah Sopiani, atau bisa kalian memanggil dengan nama Ibu Syarifah atau Ibu Iip, terserah kalian mau mengambil yang mana. Nah, kebetulan untuk tahun sekarang Ibu memegang pelajaran TIK. Yang sebelumnya dikasih mengajar pelajaran lain. Nah, untuk sekarang kebetulan diberi pelajaran TIK. Kita mulai. Nah, kalian pernah lihat ini gambar apa? Ya, benar, ini gambar laptop. Nah, yang kedua, kalian pernah lihat gambar ini apa? Ya, ini namanya komputer. Ini laptop dan ini komputer. Sama, namanya komputer, hanya perbedaan di penyebutan saja. Untuk fungsi sama. Nah, kemudian sekarang kita akan mengenal dunia komputer. Nah, komputer berasal dari dua kata, to dan compute. Yang pertama diartikan sebagai dari bahasa Latin, yaitu komputer, dari kata com dan putare atau rekon yang diartikan sebagai menghitung. Nah, makanya komputer diartikan secara ejaan yaitu sebagai alat hitung pada awalnya. Nah, di sini ada lebih jelas lagi. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapih dan teliti. Nah, kenapa disebut rapi? Karena di dalam pekerjaannya komputer itu mempunyai aturan-aturan tertentu yang memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis. Otomatis dalam artian misal nanti kalian akan menghitung jumlah, baik itu uang atau penjumlahan matematika, aritmetika, itu bisa langsung secara otomatis kalian dihitungkan oleh komputer. Kemudian berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Nah, komputer sendiri bagaimana cara kerjanya, bagaimana si orang tersebut memakai komputer tersebut. Kalau misalkan kita mau mengetik saja, yang akan ditampilkan oleh komputer adalah hanya mengetik saja. Tapi kalau kita mau mendengarkan musik, menonton video, itu beda lagi. Nah, kita lanjut. Secara prinsip komputer hanyalah merupakan sebuah alat. Ya, hanya sebuah alat elektronik. Yang kedua, alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang kedua ini sangat membantu sekali pekerjaan manusia, terutama di bidang teknologi. Yang ketiga, untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Nah, di sini ada program dan manusia. Kenapa masih ada manusia? Karena komputer itu sendiri kalau tidak ada manusianya yang menjalankan, tidak akan jalan sendiri. Nah, pengertian manusia kemudian dikenal dengan istilah brainware atau perangkat manusia. Manusia yang menjalankan komputernya itu sendiri. Nah, pengertian brainware ini bisa mencakup orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Kemudian, nah, di sini ada seperangkat komputer. Di sini masih belum ada gambarnya. Kita lihat. Nah, yang pertama,
Seperangkat alat komputer itu terdiri dari 1 monitor, 2 CPU atau kepanjangan dari Central Processing Unit. Yang ketiga ada keyboard atau papan ketik. Yang keempat mouse. Yang kelima ada speaker sebagai alat tambahan. Nah, yang pertama monitor. Monitor, kalau kalian ingat-ingat, di rumah kalian pun ada yang mirip seperti monitor, yaitu televisi. Kalau di sini sekarang monitornya udah monitor yang modern, sudah yang layar datar. Kalau sebelumnya itu masih menggunakan layar tabung seperti televisi di rumah. Nah, monitor sekarang sudah canggih, sudah layar datar. Fungsinya apa monitor? Kalau monitor itu untuk melihat proses kerja kita pada saat menggunakan komputer. Mau itu mengetik, menonton video, mendengarkan musik, itu semuanya ada di monitor, ditampilkan di monitor. Seperti kita menonton televisi saja, sama prosesnya. Nah, yang kedua ada CPU atau kepanjangan dari Central Processing Unit. Apa itu CPU? CPU itu sendiri merupakan otak dari semua perangkat yang dijalankan di komputer. Monitor dijalankannya melalui CPU. Keyboard, mouse, dan speaker bisa diprosesnya oleh CPU. Karena di CPU ini sendiri terdiri dari banyak komponen. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas, kita akan bongkar satu CPU supaya kalian tahu apa saja isi dari CPU itu. Atau CPU juga bisa disebut seperti atau sebagai otak dari komputer tersebut. Nah, yang ketiga ada keyboard. Keyboard di sini artinya papan ketik. Papan ketik untuk mengetik. Papan ketik sendiri itu berisi huruf-huruf. Dari mulai A, B, C, D, dan selanjutnya. Nah, ini seperti ini. Ini namanya keyboard. Bentuknya bisa berbeda-beda sesuai dengan keinginan. Kalau yang ini keyboard yang biasa dipakai di lab kita. Seperti ini bentuknya. Nah, yang selanjutnya yang keempat, di sini ada mouse. Mouse itu apa? Mouse fungsinya untuk menunjuk perintah. Kalau misalkan kita mau membuka program, mau mengakhiri program, mau memulai pekerjaan di komputer, yang menjadi tangan dari komputer itu yaitu mouse. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kelima ada speaker. Ini sebagai tambahan. Misal kalian mau mendengarkan musik, mau menonton video, film, tidak mungkin untuk melihat gambarnya saja, tapi harus dengan suara. Nah, suara yang dikeluarkan itu dari speaker ini. Oke, mengerti?